Shalom, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang baik hati, yang selalu dikasihi oleh Yesus Kristus. Sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 16 yang saya bacakan ayat 15 dan 16. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Hal yang baik menurut pemikiran kita dan rencana kita tidak selamanya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bahkan terkadang yang di hati kita tersebut telah kita doakan dan sampaikan kepada Tuhan, tidak serta-merta semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Mungkin akan menjadi kenyataan bukan pada masa kita. Hal yang baik yang kita pikirkan dan rencanakan dapat dijadikan oleh Tuhan pada masa keturunan kita. Berpikir dan berencana sesuatu kebaikan terlebih untuk Tuhan adalah hal yang harus kita pergumulkan, dan apapun yang menjadi kehendak Tuhan menjadi hal utama yang harus kita lakukan. Taat akan jawaban dari Tuhan, sebab rencana dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik untuk kita laksanakan. Demikianlah halnya yang terjadi pada Daud. Setelah dia merasakan bagaimana Allah menyertainya dan menghalau semua musuh-musuhnya, serta menetap di Yerusalem, maka dia berencana untuk membangun tempat untuk tabut perjanjian Allah, sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Rencana ini disampaikan kepada Nabi Nathan, dan awalnya Nabi Nathan mengatakan bahwa pemikiran itu adalah baik dan dapat dilanjutkan. Namun kemudian Allah berbicara kepada Nabi Nathan, bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh buatan tangan manusia, dan tidak tahukah bahwa Allah sendiri yang menuntun mereka selama dalam perjalanan hingga semua yang dialami oleh mereka. Maka pada perayaan Advent yang keempat ini, kepada kita dinyatakan bahwa pemikiran kita yang menurut kita baik belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Allah tidak dapat kita batasi hanya berada di satu tempat. Kerajaan sorga dan kemuliaannya dia tinggalkan dan mengosongkan diri hanya untuk menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini karena kasihnya bagi dunia ini sungguh sangat besar. Maka ketika pemikiran yang menurut kita itu baik, tidak dapat diterima dan dipenuhi oleh Allah, janganlah merasa kecewa, sebab Allah memiliki rencana yang lebih besar dan terbaik bagi kita dan bagi seluruh dunia ini. Tetaplah memiliki keinginan untuk memberi lebih kepada Tuhan. Tetaplah berpikiran untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang telah kita terima daripadanya. Kemudian alasan Allah adalah supaya semua orang yang tetap dapat merasakan bagaimana Allah menuntun dan memelihara kehidupan mereka. Supaya tidak ada yang salah mengartikan tentang keberadaan bait Allah yang akan dibangun dan dijanjikan oleh Allah, bahwa keturunan Daudlah yang akan mendirikannya nantinya. Sebab umat Allah juga perlu dipersiapkan. Jika bait Allah dibangun bukan berarti bahwa Allah hanya hadir di tempat tersebut. Sifat Allah yang kita sembah itu adalah Dia hadir di mana saja. Bait Allah sebagai tempat kudus untuk menyembah Allah dan bersekutu, tetapi tidak membatasi kita bahwa hanya di gereja saja kita dapat menyembahnya. Di mana saja kita bersekutu dan memanggil nama Allah, Dia berada bersama dengan kita. Kemudian yang hendak dipersiapkan adalah bagaimana yang mau dikatakan bahwa kita adalah bait Allah. Kita yang sedang dibangun oleh Allah. Kita yang sedang dipersiapkan oleh Allah sebagai tempat kediamannya untuk menyatakan kerajaannya. Kemudian janji Allah kepada Daud bahwa keturunannya lah yang akan membangun bait Allah digenapi melalui Salomo, sebab Salomo yang akan membangun bait Allah yang telah direncanakan oleh Daud. Namun, walaupun demikian, Daud tetap mempersiapkannya. Dia mempersiapkan apa yang dapat dia lakukan sesuai dengan kerinduannya.
walaupun telah dinyatakan kepadanya bahwa bukan dia yang akan membangun, tetapi dia tetap melakukan lebih kepada Tuhan, melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kemudian wujud dari janji Allah ini kita lihat adalah menyatakan tentang Yesus Kristus, Yesus yang adalah keturunan Daud. Melalui Yesus Kristus kita merasakan bahwa kasih setia Tuhan tidak akan hilang, dan di dalam Yesus Kristus kita merasakan bahwa kerajaan Allah kokoh selama-lamanya, sebab dialah Raja di atas segala raja. Kerajaan Allah adalah untuk selama-lamanya. Maka dalam penantian kita akan kedatangan Kristus ke dunia ini, nyatalah kasih setia Tuhan dalam hidup kita dengan tetap bersekutu, menyembah Dia dimanapun kita berada, dan kita disebut sebagai bait Allah. Sahabat yang baik hati, terlebih dalam keadaan pandemi sekarang ini, mungkin berbeda-beda aturan di setiap daerah. Aturan tetap kita turuti demi kesehatan kita, namun tetaplah kita menjaga sukacita penantian kita akan Yesus Kristus. Bahkan walaupun nantinya kita ada yang merayakan Natal di rumah kita masing-masing melalui live streaming, di rumah sakit, atau bahkan dalam kesendirian kita, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah selalu hadir bersama dengan kita. Kasih setianya tetap bagi kita untuk orang yang setia dan percaya kepadanya. Tetaplah menjaga api pengharapan itu dan sukacita dalam penantian kita, sebab kasih setia Allah untuk selama-lamanya, dan Dia selalu hadir dimanapun kita berada, yang memanggil namanya, dan kita adalah bait-Nya yang kudus. Tinggallah Allah di dalam kehidupan kita, lahirlah Dia di dalam kehidupan kita, dan percayalah kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, yang bersedia untuk selalu dibangun oleh Yesus Kristus menjadi bait Allah yang kudus, dan melalui kehidupan kami kerajaan Allah semakin nyata di dunia ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami di dalam menyambut, di dalam menanti kedatangan-Mu ke dunia ini, supaya kami mempersiapkan diri kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.